pra penuntutan ada dia. Jadi kalau kita bicara pra penuntutan, adik-adik, berarti sebenarnya di KUHP tidak ada ya yang memberikan definisi apa yang dimaksud pra penuntutan, tapi menyebutkan istilah pra penuntutan ada di dalam KUHP. Di situ dikatakan, kalau saya tidak salah di pasal 14 ya huruf B, di situ dikatakan bahwa mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan dari hasil penyidikan ya, disertai dengan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan ya. Nah, kalau untuk menemukan apa yang dimaksud dengan pra penuntutan, itu ada diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kalau saya tidak salah, pasal 30 ayat 1 huruf A, di situ dijelaskan pra penuntutan itu tindakan penuntut umum untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima yang namanya SPDP ya, surat pemberitahuan dimulai penyidikan, untuk mempelajari, meneliti kelengkapan berkas perkara yang diterima oleh penyidik ya. Kemudian jika dirasa ada yang memang masih kurang lengkap dari berkas perkara itu, maka harus dikembalikan disertai dengan petunjuk. Siapa yang memberikan petunjuk? Penuntut umum, untuk dilengkapi oleh penyidik ya. Sehingga apa? Sehingga bisa ditentukan apakah berkas perkara ini dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan ya. Jadi namanya pra penuntutan. Sebelum melakukan penuntutan, maka ada yang namanya konsep pra penuntutan. Memeriksa dulu ya kelengkapan berkas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik ya kan. Penyidik siapa? Polisi ya kan. Diperiksa dulu. Kalau belum lengkap, dikembalikan kepada penyidik ya. Penuntut umum mengembalikan ke penyidik. Jadi ini namanya apa ya, konsep pra penuntutan bisa saya katakan ini bentuk pengawasan, check and balance antara penuntut umum ke penyidik. Jadi kalau dirasa kurang lengkap, oh ternyata buktinya belum cukup, ataukah pasal yang diterapkan salah atau keliru, maka dikembalikan untuk disertai dengan petunjuk ya, yang memberikan petunjuk ya penuntut umum untuk dilengkapi oleh penyidik ya. Nah, barulah kalau sudah lengkap, barulah bisa dimulai ke tahap penuntutan. Nah, tahap penuntutan tidak langsung, maka penuntut umum harus segera membuat yang namanya surat, masih ingat, surat dakwaan ya. Jadi intinya begini ya, kalau pra penuntutan itu proses pengembalian berkas perkara dari penuntut umum ke penyidik apabila penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara yang diterima oleh penyidik itu masih kurang lengkap ya kan, maka harus dilengkapi disertai dengan petunjuk. Nah, kalau sudah lengkap, sudah lengkap berkas perkara ini, barulah kemudian dilakukan penuntutan, atau kalau bahasa populernya berkas perkara lengkap itu P21, dinyatakan lengkap ya kan, P21. Bahwa dinyatakan berkas perkara lengkap, maka mulailah ke tahap penuntutan. Maka jaksa harus segera membuat yang namanya surat dakwaan ya. Setelah itu kemudian berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan. Nah, di situ nanti di pengadilan dimulai tahapan pemeriksaan pengadilan. Hakim akan menentukan hari persidangan, ya kan, menentukan waktu persidangan, menghadirkan terdakwa, wajib ya. Kalau dalam hukum acara pidana biasa itu wajib menghadirkan terdakwa. Nanti ada yang namanya pembacaan surat dakwaan, ya kan? Ada namanya surat keberatan, eksepsi, putusan sela, sampai agenda pembuktian, sampai akhirnya putusan pengadilan. Oke ya? Bisa ya dipaham pra penuntutan ya? Bisa ya? Jadi ini pra penuntutan dilakukan, jadi setiap perkara pidana itu ya sifatnya mutlak harus melalui proses pra penuntutan baru bisa dilakukan penuntutan. Tujuannya apa pra penuntutan ini? Tujuannya agar terhindar yang namanya rekayasa penyidikan, ya kan? Jangan-jangan kan ya kita tidak tahu ya, kadang ada oknum memang yang sengaja dipaksakan agar orang tersebut untuk dipenjarakan, ya kan? Orang berduit
dendam kepada seseorang harus tidak ada buktinya, dibuat seolah-olah ada bukti, ya kan? Direkayasa, dimanipulasi buktinya dan sebagainya, dipaksakan naik ke tahap pemeriksaan di pengadilan biar dapat hukuman, ya kan? Jadi inilah tujuannya, biar terhindar yang namanya rekayasa ya. Jadi ini bentuk pengawasan yang dilakukan penuntut umum kepada penyidik agar tidak ada yang menyalahi aturan. Penyidik tidak asal semena-mena melakukan penyidikan, tidak ada rekayasa ya, tidak menyalahi aturan atau prosedur yang ada di dalam hukum acara pidana kita. Artinya sesuai dengan koridor yang sudah ditentukan oleh hukum acara ya, hukum acara pidana. Bisa ya? Pra penuntutan. Bisa dipaham? Ada pertanyaan tidak sampai di sini? Ada? Ada? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Bagian terakhir ya, penuntutan. Oke, saya lihat juga kalian sudah ada muka-muka ngantuk juga ya. Ini jam begini ya, jam-jam sudah mau jam 4 ya. Kayaknya jangan, sebenarnya kalau dalam Islam tidak boleh tidur sore ya. Iya, boleh. Kalau mau tidur itu di atas jam 10 ya. Jam 10 atau jam 1 sampai jam 2, jam 3 mungkin masih bisa lah ya, ditolerin ya. Oke, kita lanjut penuntutan. Kalau penuntutan sebenarnya saya sudah jelaskan tadi adik-adik ya. Penuntutan, siapa yang punya kewenangan melakukan penuntutan? Iya, jaksa penuntut umum. Penuntut umum ya. Yang punya kewenangan melakukan penuntutan ya JPU, jaksa penuntut umum. Itu dasar hukumnya di mana? Dasar hukumnya di dalam pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan. Ya, jadi penuntutan itu kalau kita mau melihat pengertiannya, penuntutan itu adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara apa? Perkara pidana ya. Kepada siapa? Kepada pengadilan negeri. Pengadilan negeri siapa yang berwenang, ya kan? Dengan permintaan supaya diperiksa dan mendapatkan putusan di pengadilan, gitu ya. Kalau kita mau mengetahui apa yang dimaksud dengan penuntutan, kewenangan penuntutan itu tidak hanya melimpahkan perkara ya, haknya menerima, memeriksa perkara yang diterima oleh penyidik, mengadakan pra penuntutan, ya kan? Setelah itu membuat surat dakwaan, kemudian melimpahkan perkara ke pengadilan, ya kan? Lalu kemudian ada juga kemarin belajar asas hukum acara pidana, masih ingat asas oportunitas? Apa? Asas oportunitas itu asas yang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum atau kepentingan hukum, ya. Itu juga menjadi kewenangan jaksa penuntut umum ya, jaksa ya. Kejaksaan, kewenangan kejaksaan. Lalu kemudian yang terakhir, kewenangan penuntut umum itu melaksanakan putusan pengadilan, ya. Jadi ketika hakim menjatuhkan putusan di pengadilan, maka tugasnya jaksa lagi untuk melaksanakan putusan yang diputuskan oleh hakim di pengadilan. Pra penuntutan itu saya lupa juga sampaikan, kalau pra penuntutan itu ya, misalnya penuntut umum menerima berkas perkara 14 hari tidak dikembalikan kepada penyidik ya, maka hak penyidikan itu dianggap selesai. Jadi kalau ditanya kapan selesai penyidikan, dianggap selesai ketika proses pra penuntutan sudah selesai. Artinya penuntut umum menerima berkas perkara ya, dan tidak mengembalikan dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya berkas perkara itu dari penyidik, maka sudah dianggap selesai. Artinya penuntut umum tidak mengembalikan dalam 14 hari kepada penyidik, itu hasil penyidikan dianggap selesai, ya kan? Tapi sebelum 14 hari dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi disertai dengan petunjuk, berarti belum selesai penyidikan, masih dilakukan lagi penyidikan, ya, penyidikan tambahan, ya kan? Pemeriksaan penyidikan. Bisa ya, jadi 14 hari ya, terhitung 14 hari. Terhitung 14 hari, tidak kembali, berarti hasil penyidikan selesai, dianggap selesai. Jadi kalau penuntut, jadi saya ulang lagi biar kalian paham. Jadi kalau penuntut umum tidak kembalikan dalam waktu 14 hari ke penyidik sejak diterimanya berkas perkara itu ya, maka dianggap selesai sudah hasil penyidikan. Bisa ya? Insya Allah bisa. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup?
Cukup ya? Oke.